Jadi guys, setiap Layar AI itu kan selalu ada tema ya Bang. Iya benar. Kayak minggu lalu tuh temanya apa? Temanya itu penantian nih, dalam banget. Dalam banget, gila. Makanya sekarang kita juga ada yang beda dan spesial. Sekarang kita akan fokus ke salah satu production house yang ada di Jogja. So, kita akan fokus on Arang Project. Terima kasih teman-teman Arang yang sudah hadir. Aku juga agak kepo tau. Apa? Aku ingin bertanya ke Mas Naja, Mas Bagas dan Mas Rafael, mau mungkin bisa ceritain dulu kali. Awal bisa kepikiran membuat film ini, ide ceritanya dari mana ya? Makasih banyak ya udah nge-support terus. Makasih banyak. Untuk sebenarnya kalau film ini kan film semester 5 waktu itu kita film workshop waktu itu semester 5. Dibagi 2 kelas. Aku kelasnya Mas Iva. Sebenarnya dasarnya dari situ sih waktu itu, cuman ya itu waktu JFA. Terus Arang tuh kerja sama Arang tuh dari masalah alatnya. Kalau dari idenya waktu itu kita kan presentasi kan, jadi kita di kelas tuh bagi kelompok di presentasi. Nah aku bawa ide kapan pulang kapannya itu sebenarnya balik lagi dari pengalaman pribadi sih dulu waktu pernah dipisahin sama kakak tiri. Terus kita rangkum tuh aku Intan Ega tuh bikin sinopsisnya biar bisa jadi film. Idenya awalnya dari situ, dari film. Terus kita presentasi, terus akhirnya kita semua sepakat buat kelas itu bikin garap film kapan pulang kapan. Oke. Berarti awalnya memang kayak relate sama pengalaman pribadi aja. Untuk film kedua, makasih Mas Najam udah dijawab tadi pertanyaannya. Terus untuk film kedua, ya ada film Garwo dari Mas Bagas Satrio. Bisa dijawab Mas Bagas, mungkin ceritain singkat lah gimana awalnya bisa ada ide cerita ini. Kalau Garwo ini sebenarnya ini tugas akhirku sama produserku Ica. Jadi waktu itu sederhananya ini sih, aku sama Ica pengen bikin TA yang sederhana mungkin dan sedekat mungkin. Fokusnya itu ya ke cerita. Terus yaudah akhirnya kita nentuin tema, kita akan mau bikin tentang rumah. Terus akhirnya cari hal menarik apa sih di rumah yang bisa kita ulik. Terus akhirnya aku sama Ica punya satu kesamaan tentang peran bapak atau peran laki-laki di rumah, yang itu tuh seperti kayak tertukar di rumah tuh ya, yang akhirnya kayaknya asik untuk diangkat dan itu pun dekat banget sama kita. Akhirnya kita buat Garwo ini sih. Oke, baik. Jadi tetap dari cerita-cerita yang dekat sama kita sendiri. Iya, kalau kerja film tuh gitu ya. Iya, rata-rata gitu ya. Suara-suara hatinya tuh akhirnya difilmkan gitu. Ini juga tahu. Oke, terima kasih Mas Bagas atas jawabannya. Selanjutnya untuk Mas Rafael, sutradara dari Cerita Pendengar atau Listener Story, mungkin bisa dijawab juga Mas tadi pertanyaan yang udah ditanyain. Jadi kan gue sebetulnya tuh baru di Jogja ini belum nyampe setahun lah, baru 7 bulan kan. So, dari kecil sampai kerja itu di Jakarta, terus habis itu akhir tahun kemarin dipindah ke Jogja. Semua keluarga gue kan itu di Jakarta tuh, semua teman, keluarga, kerabat, apa-apa, acquaintance, apa yang gue kenal tuh di Jakarta. Waktu itu gue sempat kepikiran, kalau misalnya gue di Jogja mati, itu ada yang tahu nggak ya? Gue cerita sama siapa nih? Nah, sebetulnya terinspirasi dari cuman pikiran hal kecil itu doang. So, waktu itu pernah ngobrol sama Mas Najam, pengen deh kita bikin film yang sebetulnya cuman setting mayornya itu cuma ada di satu ruangan tanpa ada pindah kamera. Cuma dia kamera pindah itu doang, tapi cuma di satu ruangan, di satu sudut tok gitu loh. Itulah mungkin karena dari kesendirian di Jogja ya, jadi tercipta cerita dari cerita pendengar itu. Sekiranya kayak gitu sih, terima kasih. Oke, mantap. Makasih juga Mas Rafael. Tapi sekarang kok kalau misalnya ketabrak ada kami kok Mas. Iya. Oh iya, siap. Nanti saya curhatnya ke kalian, bukan ke penyiar radio. Iya, betul, mantap. Oke, terima kasih Mas Rafael. Ya, setelah itu ada yang bertanya ya Bang Pin ya. Benar. Kita mungkin bisa melihat pertanyaannya adalah Pertanyaan dari Anfa. Yes. Mau tanya untuk yang KPK, apa tantangan terbesar shot dengan aktor anak? Oke. Apa tantangan terbesar syuting dengan anak ya? Iya, apalagi anak-anak tuh agak-agak kadang annoying gitu-gitu kan. Kadang kemudiannya lebih besar. Oke, Mas Najam mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mas Anfa ini. Ya kalau syuting sama anak-anak tuh sebenarnya susah, maksudnya susah gampang sih kalau syuting sama anak-anak tuh. Karena kan mood anak-anak kan susah diatur kan, beda-beda sama orang dewasa kan, mood sama emosinya tuh susah banget diaturnya. Maksudnya mereka tuh emang ininya tuh dasarnya emang main-main. Jadi kayak kita nempatinnya tuh di sini bukan sebagai
Aku sih waktu itu diajarin sama Mas Iva sama Mas Eno tuh sebagai sutradara tuh aku nempatinnya jangan sebagai bos, tapi jangan juga sebagai orang yang sepantaran sama dia. Jadi aku nempatinnya sebagai kakak. Jadi waktu main-main bisa, tapi waktu aku nyuruh dia nurut. Jadi bikin dia nyaman. Aku jadi kakaknya dia. Kalau dia mau main-main aku main-main, tapi waktu syuting dia nurut sama aku. Jadi aku nempatinnya sebagai kakak waktu syuting. Dan itu aku terapin ke film selanjutnya sama anak-anak dan itu berhasil terus sih cara-cara itu. Oke. Itu tapi akhirnya berhasil semua ya? Ada kendala lebih nggak sih Mas Najam? Kendalanya tuh dari selama syuting sama anak-anak tuh kendalanya 2. Kalau syutingnya molor sampai malam banget, itu pasti 1 jam tuh buat dia mau syuting lagi tuh susah banget sampai nangis. Nah itu kendalanya waktu di KPK tuh itu. Pernah kita syutingnya molor kan gara-gara ada kesalahan teknis waktu itu. Dan anak kecilnya nggak mau syuting lagi karena udah malam, dia pengen pulang. Nah itu sih kendalanya di situ. Dan itu pernah terjadi lagi film selanjutnya kayak gitu. Jadi selain kalau sama anak-anak syutingnya jangan molor sampai malam banget lah. Kalau dia capek dia udah pasti nggak mau syuting. Kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Yes. Saya Aditya Mulia Nugraha dari MOV Review. Menurutku 3 filmnya kan berhubungan sama psikologi seorang tokoh. Nah, bagaimana tiap sutradara mengolah emosi di tiap film? Adakah treatment khusus atau ciri khas tiap cerita atau bagaimana? Terima kasih. Garwo ini sebenarnya kalau untuk pemeran ibu dari pas penulisan naskahnya ceritanya, aku memang udah ngebayangin yang bakal main itu adalah Bu Retno. Kenapa Bu Retno? Karena aku sebelumnya memang udah sempat beberapa kali syuting sama Bu Retno, udah ngeliat Bu Retno karakternya seperti apa, sedikit mengenal Bu Retno. Dan aku tuh ngeliat Bu Retno tuh ada sedikit kemiripan dengan ibuku, karena apa ya? Ini menceritakan tentang rumah orang tua aku juga. Aku kayak mencoba merelatekan dengan apa yang aku lihat di rumah. Jadi aku waktu itu emang kalau untuk Bu Retno aku memilih Bu Retno, dan kalau untuk Patri sendiri sebenarnya itu juga saran dari Bu Retno. Soalnya aku mau mencari apa yang udah biasa main bareng sama Bu Retno ini gimana biar chemistry itu lebih mudah untuk dibangun. Terus waktu itu Bu Retno nyalain Patri. Dan sebenarnya kurang lebih sama juga sih sama Najam. Aku nggak terlalu memaksakan karakterku yang mau aku bangun ini ke mereka berdua, tapi aku lebih ngegali juga mereka. Maksudnya kayak ada beberapa adegan yang akhirnya aku revisi di lokasi, di set itu karena ada saran-saran diskusiku dari pemain juga ketika kayak di ending itu yang lihat foto. Kenapa tadinya sebenarnya sebelumnya itu bukan lihat foto kayak gitu, cuman Patri itu punya kebiasaan suka melihat foto istrinya, dan dia tuh bener-bener seneng ketika ngeliat foto istrinya. Jadi kayak kayaknya nih oke nih, asik nih untuk dibuat ketika dia melihat foto di endingnya mungkin feel-nya Patri akan bisa lebih sampai lagi karena memang dia biasa melakukan itu. Ini pertanyaan terakhir sih, pamungkas bisa dibilang ya. Oh iya, kayak gitu ya. Tapi setelah acara ini juga mesti dibuka sesi bebas ya. Mungkin teman-teman ada yang pengen tanya secara langsung bisa ngidupin kameranya. Atau ya tadi kayak follow aja sih Aram Project, tanya di DM, Kak gimana Kak aku mau buat film juga Kak gitu. Ini pertanyaan terakhir. Pandangan para filmmaker untuk perfilman Indonesia dan saran bagi para filmmaker pemula, boleh share dong. Thanks Layar Ea. Terima kasih kembali. Ya, saran untuk filmmaker pemula ya. Yes. Dari Bagas aja lah. Sebenarnya belakangan ini film Indonesia khususnya di bioskop menurutku lagi menarik banget sih, karena udah banyak varian, udah banyak apa ya, nggak yang box office doang yang bisa masuk ke bioskop dan bertahan lama, tapi banyak juga film-film yang lebih berbicara, yang lebih ngomong, yang cukup bertahan juga di bioskop. Jadi sebenarnya aku lagi senang-senangnya sih, sebelum Covid menjangin aku lagi senang-senangnya sih sama film-film Indonesia karena lagi banyak varian, lebih banyak macamnya, jadi kayak referensinya juga semakin nambah gitu sih. Terus kalau untuk saran untuk film maker pemula apa ya? Dibikin aja sih, bikin aja terus, latihan terus, belajar terus. Ntar juga tahu kok harus ngapain, harus gimana, trikinya apa. Oke, jadi kayak slogan salah satu brand ya, just do it ya. Just do it Mas Bagas. Tapi nggak salah juga sih just do it itu. Iya, nggak salah. Ya, just do it, just money. Makasih Mas Bagas. Langsung ke Mas Najam, sutradara dari film KPK. Kalau tanggapannya sih sama sih kayak Bagas. Kalau film Indonesia sekarang tuh lagi bagus-bagusnya lah kalau menurutku sih film Indonesia. Terus kalau untuk saran untuk pemula, ya sebenarnya aku juga masih kebilang masih pemula juga, belum pro. Tapi kalau misalnya bener kata Bagas ya bikin aja sih. Soalnya kalau seni kan nggak ada teori yang pasti kan, seni kan bebas. Terima kasih
kasih Mas Najam. Terima kasih. Ini Mas Najam agak merendah untuk meroket. Iya. Nggak apa-apa. Terima kasih Kak Najam. Yes. Selanjutnya KL. KL. Akrab banget kita Iya, kayak temen kan- SD gitu. Kan biar bisa KL. curhat ke kita. Ya, Orang-orang udah mulai pada aware lah, KTI mau film-film Kucu Butuh Baidaku, film festival udah mulai terekspos kepada masyarakat mainstream lah, mau film-film skala niskala, mau kayak film-film Marlina atau apa, itu kan sudah istilahnya orang Indonesia sekarang sudah mulai aware dan sudah mulai craving, udah mulai haus akan film Indonesia yang bagus. Sebetulnya kalau ngomongin pemula, gue dibandingkan Najam sama Bagas, gue paling pemula. Soalnya ini baru gue tuh kan orang kantoran, gue nggak ngambil kuliah film, gue nggak ikut JFA, nggak ikut isi, lulusan ekonomi, kerja di bank, terus habis itu gimana cara gue bisa bikin film? Gue tuh ingat kata-kata dari Akira Kurosawa, salah satu sutradara legenda Jepang. Kalau mau bikin film itu pertama kali tulis aja apa yang lu punya ide. Lu misal punya ide, lu tulis dulu. Di saat lu udah tulis, lu udah pakem, lu embodied itu, lu coba pitching ke temen lu, ini kayak bagus nggak di tulisannya? Bisa nggak ya kita garap? Ya, itu halnya masuk lagi ke apa yang dibilang sama Mas Najam sama Mas Bagas. Ya habis udah tulis, ya tinggal jalanin aja. Mau jelek, mau bagus, hajar aja dulu. Yang penting kan istilahnya kan ujung-ujungnya kita belajar dari kesalahan. Karena kan buat film itu kan experience kan. Nah, jadi yang penting jalanin dulu sih. jadi yang pengen nonton layar ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 selanjutnya nanti terus pantengin Instagram machine.id sama mau dibikin, di follow, terus kalian kepo-kepoin, tanya-tanya aja kalau misalnya mau daftar gimana Kak, daftar tuh langsung di situ aja.